Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat digital untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, para narasumber, tamu undangan, serta seluruh peserta pelatihan KDM yang luar biasa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan yang luar biasa, yaitu pelatihan program KADM. Siti, maaf ke mute. Bu Siti ke mute suaranya Ibu. Suaranya ke mute Bu Siti. Bapak Ibu, suara saya jelas? Langsung di sono. Sudah Bu. Sudah. Jelas, Bu. Oke, dilanjut ya. Suaranya gerak-gerak, ngelek. Bapak Ibu bisa dilanjut. Iya, Terima Bu. kasih. Ya. Materi apa? Kegiatan ini merupakan pertemuan ketiga dari program Kreator Affiliate Digital Muda dari 4 sesi pelatihan webinar yang dilaksanakan setiap hari Selasa mulai tanggal 15 Juli 2025 sampai 5 Agustus 2025. Iya. Program KDM Jawa Barat ini merupakan inisiatif dari PT Crowlin Digital Media yang terselenggara atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat serta MGMP PKK Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, seluruh peserta pelatihan KDM hari ini, pelatihan pada hari ini mengusul tema tips jadi host live dan affiliate marketing sebagai langkah awal untuk menjadi kreator muda. Bapak Ibu, siswa-siswi peserta pelatihan KDM, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan membawa kelancaran dan keberkahan dalam pelatihan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh tamu undangan yang telah bergabung secara virtual dalam pelatihan program KADM hari ini. Dengan penuh hormat, kami sampaikan salam hangat kepada yang terhormat Ibu Dr. Ane Sukmawati, MMPD, selaku Pembina SPW Jawa Barat, yang terhormat Dr. EN Rohaini, MT, selaku Perwakilan Pengurus MKKS Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Bapak Dr. Asep Toto Wijaya, selaku Ketua MGMP PKK Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kang Hardiansah selaku Direktur PT Crowlin Digital Media, yang terhormat Kang Adam Setianugraha selaku Wakil Direktur PT Crowlin Digital Media, dan yang terhormat Kang Julfikar Reza Fauzi selaku Project Manager PT Crowlin Digital Media sekaligus narasumber pada pelatihan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan KDM, sebelum kita melanjutkan ke sesi inti pelatihan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa teknik aturan selama kegiatan ini berlangsung, agar pelatihan hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Yang pertama, kepada seluruh peserta untuk mute atau mikrofon selama materi berlangsung. Yang kedua, jika ingin bertanya atau menanggapi, silakan gunakan fitur raise hand atau chat. Yang ketiga,
Pelatihan ini bersifat interaktif, jadi kami sangat mengapresiasi aktif dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan yang terakhir itu ada hadiah yang menarik di akhir sesi. Yang keempat, dan tak kalah pentingnya, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tetap on cam selama sesi pelatihan ini berlangsung. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga pelatihan ini berlangsung secara tertib dan lancar. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya mohon untuk Bapak Ibu izin untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi foto bersama secara virtual sebagian dari dokumentasi kegiatan resmi program KADM. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, kemudian menyusun posisi dengan posisi yang nyaman, serta untuk memberikan senyuman yang terbaik. Itu. Bisa dimulai Bapak Ibu? Kepada host mohon dibantu. Oke, Bapak Ibu bisa dimulai. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan senyum terbaiknya, memberikan senyum versi terbaiknya. Oke, saya lanjutkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasi dan antusias kepada semua peserta. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita simak bersama sambutan dari Wakil Direktur PT Krolin Digital Media, sekaligus sutradara dan pembuat film, dan pastinya seorang konten kreator. Sambutan ini akan disampaikan kepada yang terhormat Kang Adam Setia Nugraha. Kepada Kang Adam, kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih narasumber. Ada Kang Zul ya. Alhamdulillah, hari ini saya harapkan teman-teman semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, untuk di mute ya si Oke. Sip, untuk di mute yang lain ya. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah ya, kali ini kita adakan lagi webinar terkait KADM atau Kreator Affiliate Digital Muda. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, ya kita harus sadar ya bahwa muda di sini bukan berarti hanya usia. Tapi muda di sini artinya memiliki jiwa yang muda, jiwa yang berapi-api, jiwa yang menggebu-gebu, jiwa yang tidak pernah puas akan sebuah pencapaian. Jadi berapapun usia teman-teman, haruslah teman-teman memiliki jiwa yang muda, jiwa yang berapi-api, memiliki semangat yang luar biasa. Di sini, Klorin dan juga rekan-rekan yang lainnya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi tetap muda, insya Allah. Baik, teman-teman, apa sih Kreator Affiliate Digital Muda ini atau KADM ini? Ya, yang jelas teman-teman, KADM ini merupakan sebuah program dari Klorin yang akan mencetak kurang lebihnya 10.000 konten kreator. Ya, ini tentunya harapannya besar teman-teman ya, agar banyak orang yang bisa menjadi seorang konten kreator yang kelak
bisa merubah konten tersebut menjadi sumber penghasilan. Menurut saya ini luar biasa banget ya, karena konten itu bisa berbuah menjadi cuan. Memang terlalu frontal bahasanya ya, tapi memang seperti itu teman-teman. Dunia wirausaha ini sekarang tidak hanya kita menjual produk saja. Bisa jadi yang jualan produknya orang lain, tapi kita yang buat kontennya. Jualan produknya orang lain, kita yang punya konten untuk mengiklankannya. Nah, dalam proses pengiklanan konten tersebut, teman-teman, tentunya ada syarat, ada cara, ada strategi yang akan kelak dibahas di program-program KADM ini. Jadi bukan how to build a product, bagaimana cara membuat sebuah produk, tapi how to sell a product with your content. Bagaimana caranya membuat sebuah menjual sebuah produk dengan konten yang kita miliki. Nah, mungkin disinilah tepatnya KDM untuk bertindak, untuk bersama-sama. Karena setiap konten itu biasanya punya pasar yang berbeda. Nah, banyak ilmu teman-teman yang kelak akan disampaikan di program KADM ini. Ada banyak juga pemateri-pemateri profesional. Untuk hari ini ada Pak Zul, insya Allah banyak ilmu yang bisa beliau share buat teman-teman. Konsep dasarnya tadi teman-teman, sebelum teman-teman mulai, jadikanlah teman-teman memiliki mental bahwa Anda adalah seller, Anda adalah penjual, ya, di mana Anda harus bisa menjual sebuah produk atau jasa atau solusi dengan cara Anda membuat konten. Fokus utamanya di sana, berwirausaha menjadi seorang konten kreator. Mungkin dahulu orang masih berpikir ya, kok gimana sih caranya jualan konten itu? Sekarang teman-teman akan dilatih bagaimana cara menjual konten atau membuat konten yang menjual. Baik teman-teman, berikutnya tak lupa juga Florin menyampaikan bahwa dalam pembuatan konten hendaklah teman-teman untuk ambil isu-isu yang lokal tapi berdampak global. Saya sering kali mengingatkan bahwa dahulu kala Korea Selatan itu jauh di bawah Indonesia. Tapi Korea Selatan fokus pada budayanya, fokus pada kulturnya. Akhirnya budaya dan kulturnya bisa dikenal oleh jutaan manusia di dunia. Bahkan banyak digandrungi ya, salah satunya di Indonesia. Itu bukan karena mereka hebat, teman-teman. Atau mereka jagoan bikin konten. Itu karena disiplin. Mereka disiplin dalam membuat konten, mereka disiplin dalam promosi. Akhirnya mereka bisa membawa K-pop atau Korean populer Korean untuk bisa dikenal lebih luas lagi. Nah, harapannya teman-teman juga bisa seperti itu. Bawa marwah lokal Indonesia atau Jawa Barat. Untuk apa, teman-teman? Agar teman-teman bisa memiliki dampak multiplier yang luar biasa. Mungkin sekian dari saya, teman-teman. Silahkan nanti dilanjut oleh Pak Zul. Insya Allah beliau seperti ular kobra, banyak bisanya ya. Jadi mungkin nanti banyak hal yang bisa dibagi oleh Kang Reza Zulfikar, Kang Zul, ya kita panggilnya Kang Zul biasanya ya, yang bisa teman-teman manfaatkan dan semoga memang benar-benar bisa teman-teman aplikasikan dalam setiap langkah teman-teman untuk menjadi seorang konten affiliate digital muda. Terima kasih teman-teman, saya Adam Setia Nugraha, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih kepada Kang Adam atas sambutan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi dan memberikan arahan bagi kita semua untuk menjadi konten kreator muda yang terbaik. Baik Bapak Ibu dan seluruh peserta pelatihan KADM yang kami hormati,
Kini tibalah kita pada acara inti di sesi pelatihan ini. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan moderator yang akan membantu jalannya kegiatan dengan penuh semangat. Beliau adalah Ibu Azani Diah Ikramina, SS, selaku peraih beasiswa BNSP RI, guru PKK dari SMK Al-Wafa, serta konten kreator muda dan edupreneur. Kepada Ibu Azani, kami dipersilakan untuk memandu jalannya pelatihan. Semoga kegiatan hari ini membawa ilmu baru, menginspirasi, dan semangat untuk menjadi konten kreator dengan versi terbaiknya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Bismillah, cek. Suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Bapak Ibu? Dengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman semuanya, anak-anakku, Bapak Ibu, dan seluruh peserta Zoom hari ini, perkenalkan nama saya Azani, izin untuk menjadi moderator pada kegiatan KADM hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi terkait tips menjadi host live dan afiliator marketing. Narasumber kita ada Bapak Zulfikar Reza Fauzi SEMM atau biasa dipanggil Kang Zul. Beliau merupakan seorang profesional dengan pengalaman di industri kreatif. Sebagai lulusan Master Management, beliau sudah banyak membantu instansi dan organisasi mencapai hasil yang lebih baik. Memiliki pengalaman sebagai juri LKS Digital Marketing tingkat provinsi, membantu ratusan siswa guru untuk meningkatkan wawasan mengenai kewirausahaan digital. Saat ini, beliau aktif sebagai Project Manager di PT Klorin Digital Media. Beliau juga biasa menghandle berbagai brand dan juga sudah memiliki sertifikasi digital marketing dari BNSP RI. Baik, kalau gitu kita sapa dulu nih, Kang Zul. Halo Kang Zul, apa kabar? Halo, selamat pagi. Suara saya kedengaran jelas kan? Jelas, sudah jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke, Kang Zul sudah siap untuk memaparkan materi hari ini? Oh, alhamdulillah sudah siap dengan cuaca di Bandung yang sedikit kelabu, tapi semangatnya tetap cerah dan semangat gitu. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Mari anak-anakku semua, Bapak Ibu, kita simak materi hari ini dari Kang Zul. Lama nggak waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih Ibu Azhani. Kayaknya harusnya dipanggilnya Teteh aja ya, karena biar kalau di Klorin itu Akang Teteh, walaupun mukanya sudah tidak akang-akang lagi, tapi kalau udah dia di kreator itu jadi Akang Teteh. Terima kasih Teh Azhani atas waktunya, dan pertama-tama saya ingin ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah berkolaborasi bersama-sama PT Klorin membentuk komunitas affiliate digital muda. Jadi di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Anne Sukmawati, MPD, selaku pembina SPW Jabar. Luar biasa, Bu Haji, hatur nuhun. Kepada Ibu Dr. EN Rohaini MT, selaku perwakilan pengurus MKKS SMK Jabar. Dan alhamdulillah dengan adanya kolaborasi dari MKKS juga, KADM bisa tersebarluaskan kepada seluruh SMK di Jawa Barat. Kepada Dr. Asep Toto Wijaya selaku Ketua MGMP PKK Jabar, alhamdulillah Pak Haji Asep juga membantu. Kepada Kang Hardiansyah selaku Direktur PT Klorin Digital Media, kepada Kang Adam Setia Nugraha selaku Wakil Direktur PT Klorin Digital Media. Ini Kang Adam juga nggak lagi di Bandung, semoga lancar-lancar kegiatannya Kang Adam ya. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK SMA se-Jawa Barat, seluruh siswa dan guru peserta program KADM, seluruh UMKM dan masyarakat umum program KADM. Sebelumnya tadi sudah disampaikan dari Kang Adam bahwa
Mungkin ada yang baru bergabung dengan kita dan mungkin ada yang baru tersampaikan informasinya. Jadi teman-teman yang baru tergabung, saya ingin menyampaikan dulu sebentar bahwa Kreator Affiliator Digital Muda ini sebuah komunitas yang akan kita bangun bersama, di mana tujuan kami itu sebagai Jawa Barat penjawab tantangan industri kreatif di Indonesia yang sedang marak ini. Kita tahu bahwa penjualan online seluruh Bapak Ibu guru bahkan siswa juga sama, sekarang penggunaan pembelajaran online itu sangat luar biasa sekali. Perubahan belanja dari konvensional ke online itu sangat cepat sekali, dan banyak yang muncul kreator-kreator yang memang mereka belajar otodidak. Bahkan tidak sedikit pengalaman-pengalaman atau latar belakang dari para konten kreator itu, mereka belajarnya dari warnet, dari bilik-bilik warnet, dan mereka sudah sukses sekarang menjadi kreator, menjadi afiliator itu dalam usia yang tidak senior-senior sekali gitu. Jadi usia muda tapi sudah sukses. Nah, maka dari itu inisiasi dari Kang Hardi sebagai Direktur PT Klorin dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan seluruh elemen yang tadi saya sebutkan, terciptalah KADM ini. Jadi runtutan KADM ini, pertama akan diadakan pelatihan seperti ini, ada 4 materi total. Jadi yang kemarin sudah gabung di awal itu materinya tentang personal branding, self awareness. Nah, sekarang materinya itu tentang bagaimana sih jadi kreator, host live dan sebagainya. Jadi yang sekarang itu titik poinnya sama ya. Jadi sekarang materinya itu dua materi berikutnya itu akan menjadi tonggak awal teman-teman akan belajar ataupun proyeknya seperti apa. Nah, setelah ini teman-teman akan langsung praktek dengan langsung project real. Jadi teman-teman dari tips and trick selama 2 materi ini, teman-teman boleh dicatat apa aja yang harus dilakukan dan dipersiapkan, karena kami akan memilih lagi nanti di KADM ini peserta-peserta yang atau konten-konten kreator yang memang melakukan kesungguhan. Jadi KADM ini tidak terbatas di jurusan apapun. Kalau teman-teman jurusannya misalkan pemasaran, berarti dioptimalkan nanti jadi host live-nya, afiliatornya. Kalau yang di jurusan DKV ataupun jurusan yang lainnya bisa dioptimalkan untuk pembuatan kontennya. Jadi KADM ini kita harus sampai ke titik pemahaman yang sama bahwa KADM ini bukan hanya sekedar webinar, tapi sebagai jalan kita bisa berkomunikasi, bersilaturahmi secara keberlanjutan gitu. Jadi jangan sampai yang sudah daftar hanya daftar saja, tapi boleh dalam sesi ini teman-teman boleh nanya ataupun diskusi. Dan kalau yang sudah terpilih nanti dari total 10.000 itu akan ada project yang memang di-arrange langsung sama kita. Gitu. Izin Teteh moderator, saya izin share screen ya. Ini kayaknya Teteh moderatornya juga lagi sibuk ya. Halo, nggak apa-apa. Sambil ya, teman-teman juga kalau ada pertanyaan di tengah-tengah boleh di kolom chat dulu Teh. Nanti dibantu aja kalau misalkan saya lagi maparin materi terus ada di kolom chat banyak pertanyaan, boleh di notice aja dulu sama Teteh. Izin ya Teh, izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kang. Aduh, itu ada flip-flip totot ya. Flip-flip totot. Flip-flip totot. Nggak tahu di mana itu flip-flip totot. Nah, jadi teman-teman, karena KADM ini digital muda, berarti kan kita belajarnya tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini, teman-teman, tidak terbatas kamu jurusan apapun. Karena apa? Karena di dalam digital marketing itu kalian harus punya
skill dasar yang harus teman-teman miliki. Pertama ada foto videografi, yang kedua pembuatan konten, yang ketiga penjualan live, yang keempat digital advertising. Jadi nih teman-teman, oh saya jurusan DKV, oh berarti saya sudah punya dasar digital marketing salah satunya. Oh saya jurusan pemasaran, oh berarti saya sudah punya dua nih, penjualan live sama digital advertising. Maka dari itu teman-teman di sini seluruh jurusan ataupun ada SMA di sini masuk juga teman-teman bisa belajar di KADM ini. Lanjut ya. Nah, ini sekilas tentang hidup saya dan hiruk-pikuk kerjaan saya, teman-teman. Jadi sebagai project manager itu, secara sederhananya seluruh project PT Klorin saya harus tahu dan saya harus mengikuti. Maka dari itu job desk-nya banyak banget, tapi selalu diucapkan dengan alhamdulillah dan dengan time management yang baik itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, job desk-nya itu sebagai project manager, mungkin di sini ada para Bapak Ibu guru yang terhormat juga. Jadi project manager itu kalau dari segi KKNI itu udah di S1 berarti. Jadi sekarang para guru itu kalau diikut KADM berarti bagaimana memanage kru-krunya. Nah, di sini ada beberapa yang saya manage, ada kru analytical data, ada leader of team affiliate. Jadi tim affiliate itu punya leadernya. Jadi teman-teman guru di sini harus belajar bagaimana nge-manage para leader affiliate itu. Terus ada mentoring juga, mentoring tim affiliate. Jadi di mentoring di evaluasi, di review itu sama project manager. Gitu. Ini beberapa kegiatan. Ini kalau lagi penjualan live itu biasa setup di belakang layar karena muka ini tidak menjual kalau di depan layar. Jadi ini kegiatan bersama tim affiliate. Nah, ini studio kita ya, studio live. Jadi kalau live streaming itu enggak cuman seorang ya, teman-teman. Kalau mau jualan live itu minimal ada 6 orang lah. Gitu. Nah, ini juga saya jadi sharing sama teman-teman di SMK Negeri 1 Bandung itu di dalam pembelajaran dan mentoring Klorin Creator Class. Jadi saya juga sering main ke sekolah-sekolah untuk berdiskusi dan bikin konten bareng sama anak-anak di sekolah. Kami juga menjadi mitra pembelajaran di sekolah-sekolah, ini salah satunya dengan SMK Negeri 1 Bandung ya. Ini ada Kang Adam yang tadi, ini perwujudannya gede-gede begini ya teman-teman. Nggak usah takut, kita ramah kok, walaupun gede. Nah ini Kang Hardi, kalau nanti teman-teman ketemu, nah ini Kang Hardi. Nah, kita mulai. Apa sih skill dasar? Sebelum kita ngomongin host live, sebelum kita ngomongin kreator, apa sih skill dasar yang harus dimiliki gitu ya teman-teman? Kalau menurut saya sih sekarang skill dasar ini bukan hanya jurusan apapun, tapi jurusan khusus jurusan apa enggak, tapi semua para lulusan itu wajib ini tuh udah jadi soft skill lah ya. Ada 4 teman-teman. Pertama, foto video yang tadi saya jelaskan, ada penjualan live, ada editing, pembuatan konten, sama advertising. Advertising itu apa? Iklan. Jadi teman-teman daripada beli followers, mendingan teman-teman belajar ngiklan. Karena apa? Kalau ngiklan itu organik. Yang diliatin views, follower kalian akan masuknya itu organik. Dan jangan udah daripada sekarang teman-teman beli followers terus postingannya 0 biar disangka biar disangka misterius, daripada kayak gitu mendingan kembangin skill dasar ini gitu ya teman-teman. Nah, skill dasar yang pertama teman-teman harus bisa bercerita melalui foto. Kenapa foto? Teman-teman, skill foto ini tuh udah menjadi syarat. Foto, video itu syarat kalau teman-teman mau konten. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu, kalian teman-teman di sini akan asal. Nah, gimana caranya bikin konten bagus atau foto, video yang bagus?
harus bercerita. Jadi orang lihat foto teman-teman, lihat video teman-teman itu udah bisa lihat tanpa teman-teman harus ngomong. Gitu. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia fotografi produk dan belajar bagaimana menciptakan gambar yang tidak hanya indah tapi juga mampu menceritakan kisah di balik setiap produk. Nah, ini bisa di clipper ya, dimasukin ke TikTok tadi potongan tadi. Terus ditambahin sound. Gitu. Jadi teman-teman ini kemampuan dasar fotografi ini penting. Nah, ini teman-teman yang harus diketahui dasar itu komposisi. Kadang teman-teman pernah nggak motoin temennya atau motoin siapapun, terus kayaknya tuh nggak estetik gitu. Ini terlalu tinggi, terlalu apa gitu. Nah, teman-teman itu harus belajar pertama komposisi. Mau foto video sama aja. Jadi ada komposisi itu berbagai macam. Silakan di screenshot, silakan di foto. Ini banyak banget kalian searching di Pinterest tuh composition. Itu banyak banget. Ada rule of third, ada golden section, ada golden triangle. Itu tuh menentukan kalian bikin foto video tuh seperti apa. Nah, ada cross ini biasanya digunakan untuk konten-konten potret ya. Jadi misalkan kalau teman-teman ngevlog, nah si garis ini tuh harusnya ada di mata kalian. Jadi terlihat kontennya tuh lebih bagus gitu. Nah, kalau untuk foto produk ini menyebar. Terus kalau diagonal ini teman-teman punya konten sinematografi buat landscape ataupun foto-foto kantor, foto-foto langit gitu kan yang dikasih lagu gitu. Foto-foto langit itu kan biasa foto langit dikasih lagu template dari CapCut. Nah, ini tuh komposisi harus belajar teman-teman. Ini contohnya. Kenapa penting komposisi tersebut? Kalau teman-teman lihat di sini, ini hanya kue. Tapi kue ini ditaruh di es line ini. Jadi kelihatan lebih estetik. Nah, ini rule of third. Rule of third itu teman-teman objeknya ditaruh di garis-garis ini. Nah, garis yang kosong ini teman-teman bisa pakai untuk keterangan. Kalau orang seperti apa? Sama, orang juga kayak gitu. Kalau dipoto, kalau satu orang mau estetik ya udah kayak begini aja. Kalau untuk jurusan DKV, ini udah tahu. Tapi jurusan digital marketing, jurusan yang lain nggak tahu, ya belajar. Dan itu wajib. Teman-teman, ini tuh udah jadi soft skill, bukan berarti harus jurusan tertentu semuanya harus ngeh tentang ini. Supaya apa? Kalau mau ngevlog bikin konten di restoran, bagus-bagus hasilnya gitu. Sesederhana itu. Nah, teman-teman, boleh di kolom chat, silakan teman-teman kira-kira ini gambar yang tengah, nih yang ini, yang tengah, yang close up ini, itu foto apa? Silakan di kolom chat. Penuhin kolom chat. Kaos, bahan, t-shirt, kaos, kain, bahan, kain, t-shirt, foto baju, tuh, legging. Luar biasa ada yang bilang legging itu out of the box ya, udah bagus banget. Asbes. Wah, enggak dong. Enggak. Ini mulai nih ya. Asbes tuh. Lihat Bu Azhani sampai ketawa. Ada yang bilang asbes jahitan kain gitu ya. Itu yang bilang asbes saya akan notice dan nggak bisa dihapus lagi. Jejak digital bentar. Yang bilang asbes mana nggak ada ya asbes. Wah, dihapus. Yang bilang legging asbes siapa tuh asbes? Wah, dihapus. Jadi ini benar, ini tuh kaos kopi, Masya Allah, Yola SMK NPP Cianjur kopi. Yang ini mungkin kopi ya, nggak biasa. Sarung bantal, oke. Oblong, ya. Oblong itu bahasa mana ya? Jadi, kaos ya, kaos oblong. Jadi teman-teman, dari total, oke, stop dulu, stop. Teman-teman nanti ada yang di kolom chat kaos legging. Oh, legging pakai J ya. Udah kelihatan Jawa Barat banget legging pakai J. Udah jahitan kaos udah. Nah,
Teman-teman, dari beberapa chat itu bahwa menunjukkan kalau si foto ini tuh hanya sepotong. Kan kalau dari segi fotografi itu, ini foto apa harus jelas gitu kan kelihatannya. Ataupun teman-teman udah ada yang mulai jualan foto, jualan baju, pasti digantungin kan, digantungin di rak kayak gitu. Ternyata dengan seperti ini aja udah bisa, ini tuh disebutnya kaos. Udah ada yang tahu. Maka dari itu, ini komposisi tuh penting. Bukan hanya teman-teman tahu foto estetik atau menunjukkan bahan yang digunakan, bisa, betul. Bukan hanya teman-teman harus pakai iPhone. Jadi sekarang kreator sekarang tuh banyak yang nggak mau mulai karena Kang Juma pakai iPhone, Kang Juma pakai kamera, Kang Adam mah pakai drone. Jadi ya berhenti. Nah, sementara ilmu yang penting itu ininya, bukan alatnya. Tapi Kang kalau pakai Nokia juga kan nggak bisa, misalkan Nokia 330 untuk moto, ya betul. Cuman kan maksudnya jangan jadi alasan gitu. Ain, ya udah ya cukup, udah diberuntul di kolom chat, udah cukup. Nah, teman-teman, lanjut ya. Setelah tahu bahwa teman-teman harus tahu tentang pencahayaan nih, mulai coret-coret Muhammad. Ayo, ketahuan nih. Nih, coret-coret nih Muhammad nih. Ntar tolong dinotis kalau coret-coret berikutnya lagi, nanti tolong di-kick saja ya moderator. Muhammad siapa nih? Ntar mulai coret-coretnya. Saya lihat dulu. Kelihatan kamu se-Jawa Barat loh, kamu coret-coret di sini. Oke, lanjut ya. Karena ke distract. Ini pentingnya pencahayaan ya teman-teman. Kenapa penting? Ini kalau teman-teman lihat foto ini tuh kayaknya ada di studio atau apa. Teman-teman, pengambilan foto ini itu tuh bawahnya tuh karpet, teman-teman. Bawahnya tuh karpet, belakangnya tuh cuman kain hitam. Tapi ini menunjukkan dengan pencahayaan ini di belakangnya full hitam dan di depannya pakai key light. Terus di pinggirnya pakai V-light dari sini. Itu menunjukkan estetik bahwa kalau produknya itu emping. Jadi pencahayaan itu penting. Kenapa? Kita lihat lagi ya. Nih, untuk bikin foto seperti ini, lightingnya ternyata ada 1, 2, 3. Gitu. Jadi persiapkan. Ini namanya key light. Yang di depan, yang di atas itu rim light. Yang dari belakang itu backlight. Kalau yang dari samping itu V-light. Ya. Terus ada natural lighting. Nah, ini pakai cahaya, langsung cahaya dari luar gitu. Cahaya dari luar, dari matahari, terus mantul dengan daun-daun, jadilah seperti ini. Nah, teman-teman, ini tuh sama-sama produk minuman. Silakan di kolom chat, teman-teman, di kolom chat, lihat foto mana yang kelihatan minuman. Foto sebelah kiri, tengah, atau kanan. Itu hanya bisa dilakukan pakai kamera? Tidak dong, bisa pakai foto juga, pakai HP juga bisa. Cuman tekniknya. Kira-kira yang kelihatan produk minuman yang mana nih? Yang tengah, oke. Yang kanan, middle, tengah, kanan, kiri. Kanan, 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 kanan. Kanan, kanan. Semua kelihatan. Ya betul, alhamdulillah semuanya kelihatan ya, berarti tidak minus. Terus kanan, kanan, tengah. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, betul tadi ada yang menjawab semua kelihatan, betul kelihatan. Tapi karena dikasih tahu bahwa ini produk minuman. Kelihatan semuanya, kelihatan. Tapi dari sini bisa terlihat teman-teman. Background-nya apa ini? Background-nya hijau, produknya hijau. Jadi ini tuh akan terlihat tapi tidak terlalu jelas.
Kalau yang tengah itu yang bikin pembedanya apa? Cahaya ini. Cahaya dari luarnya. Itu jadi kontras. Nah, kalau yang paling kanan itu backgroundnya abu. Kelihatan sama putih dari elapnya. Nah, teman-teman, itu dasar banget kalau kamu mau jadi konten kreator. Mau itu jadi foto produk ataupun teman-teman nih, teman-teman dari buat konten harus tahu kalau cahaya matahari dari sebelah sini, teman-teman jangan munggungin cahaya matahari. Gitu. Ini pun sama nih, saya juga matahari sebelah sini. Jadi kelihatan seperti siluet kan, seperti sebelah sini. Gitu. Nah, teman-teman, itu skill dasar untuk pembuatan konten. Sisanya ya seperti ini. Ternyata foto produk baju tuh bisa seperti ini ya, gayanya tidak usah pakai model ataupun harus ditenteng seperti apa, bisa seperti ini. Nah, ini segitiga exposure. Kalau yang nggak tahu, nggak usah pakai auto aja karena bukan jurusan DKV ataupun jurusan apapun itu tentang fotografi dan sebagainya. Tapi harus tahu bahwa segitiga masih pusing kan? Nah, ya udah pakai auto aja. Gitu. Cuman ini perbedaannya ya, kalau bokeh itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau bokeh itu belakangnya itu ngeblur gitu. Di HP sekarang sudah ada yang otomatis mode potret, udah bisa kayak gini, nggak usah di setup. Nah, mulai ya. Tolong dicatat. Teman-teman ini silakan tugasnya nih di foto. Buat foto produk makanan ataupun apapun itu produk kamu, bertemakan alam, gedung boleh. Terus posting ke IG masing-masing, tag IG sekolah, IG jurusan, Klorin Official, Klorin Academy, Klorin Studio, by Kang Hardi, @Bang Zul, U-nya 3 kali, @Anipa Rosyad, dan @Adam Setia 19. A Setia 19. Jadi teman-teman dari KADM ini yang beribu-ribu ini, silakan teman-teman posting dan mention ini. Ini menjadi pertimbangan kita nanti, oh ini aktif atau enggak gitu ya. Mulai dibikin kontennya sekarang. Kalau kemarin kan tentang mengenal diri sendiri dulu. Kalau sekarang teman-teman harus mulai praktek gitu. Coba komen siap kalau misalkan udah ngerti tugasnya. Komen siap. Ada hadiahnya tidak, Pak? Ada dong. Tapi hadiah itu tidak gratis. Kalau hadiah gratis cuman ciki. Hadiah ciki itu gratis. Dan instan. Siap. Boleh ya? Jadi ini yang silakan Bapak Ibu guru juga mau kata Rizky siap. Oke, sip. Terima kasih, bilangin ke Rizky gitu. Kamu nggak akan ditolak kerjaan karena nggak boleh nolak Rizky. Oke. Terus komentar siap call to action. Oke, siap. Siap, iya dong. Call to action-nya harus tinggi. Kan mau belajar affiliate. Nah, ini silakan di foto ya tugasnya mulai dari day one bersama KADM. Misalkan caption-nya kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau sudah buat konten, ya ini waduh, deadline-nya kapan, Kang? Secepat-cepatnya dong sebelum nanti kita ketemu lagi Selasa. Oke. Selanjutnya ya, kita lanjut ya. Nah, ini jadi konten kreator, perencanaan konten. Mau jadi afiliator juga, teman-teman harus tahu perencanaan konten ya. Perencanaan konten itu apa aja? Ada konten pilar, konten planner, sama konten kalender. Konten pilar itu 4 topik utama. Kalau konten pilar tuh banyak banget. Kalau nih mulai coret-coret. Sirin jangan coret-coret Sirin. Nah, gitu hapus. Sorry ya kalau aku sih yang kayak gini-gini udah sering banget gitu karena fitur-fitur coret-coret itu, tapi kelihatan kok teman-teman. Jadi jangan bersembunyi di coretan tapi tahu gitu. Nah, konten pilar ini ada 4 ya teman-teman. Jadi topik konten pilar itu topik. Ada promosional, entertainment, education, sama convenience. Promosional itu sifatnya promosi.
menawarkan, menginformasikan sebuah produk tanpa ada embel-embel jualan. Maksudnya tuh kelebihan. Oh, tripod ini terbuat dari bla bla bla. Oh, kipas angin ini bisa dicas bla 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 bla. Itu promosional. Oh, baju ini bahannya bla 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 bla. Itu promosional. Nah, kalau entertain itu tujuannya meningkatkan engagement. Ini boleh di foto ya teman-teman. Buat catatan kalian juga boleh. Jadi konten pilar tuh begini, ada 4. Ada promosional, entertainment, education. Education apa? Education tuh sifatnya itu untuk memberikan wawasan. Apapun itu, tips and trick dan sebagainya. Bla-blanya kayak gimana, Om? Promosional itu kayak misalkan kamu mau jualan kipas angin. Kamu sampaikan fitur-fiturnya. Kamu sampaikan kelebihan-kelebihannya gitu ya. Begitu. Lihat gambar sebelum materi ini. Kenapa? Telat tadi. Nah, itu ya. Terus entertainment itu tujuannya untuk meningkatkan engagement. Kalau educational itu konten-konten yang pakai tips and trick gitu. Kalau convenience itu full jualan. Contoh, diskon produk, diskon voucher belanja ke restoran. Itu convenience namanya. Nah, si konten pilar ini bisa dikombinasikan. Misalkan teman-teman mau bikin channel atau kreator tentang tips and trick tapi tetap menghibur. Berarti konten pilarnya itu digabung antara konten pilar entertainment dengan educational. Gitu ya. Nah, ntar ya sesi pertanyaan nanti. Entertainment dan educational. Itu bisa digabung. Selanjutnya, nah ini contoh-contohnya nih teman-teman. Nah, ini kalau suaranya izin Ibu moderator, apakah suara videonya kedengeran atau enggak ya? Dicek dulu ya. Kedengeran enggak? Kedengeran enggak Bu moderator? Kedengeran enggak? Maaf, diulang lagi. Enggak. Belum kedengeran ya Bu? Belum, suaranya nggak muncul. Nah, ini muncul nggak Bu? Belum. Muncul Bu? Enggak, Belum, belum. 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 Saya menanya ke Ibu moderator ya teman-teman. Tenang aja, di mute dulu aja. Boleh di Belum mute ada, dulu Kak. teman-teman. Saya nanyanya ke Ibu moderator aja ya. Belum ada. Belum Bu? Belum. Gak jadi, belum jadi. Kalau sekarang Belum. masih belum ya? Belum. Belum, Gak Pak. ada suaranya. Teman-teman boleh di mute dulu, tenang. Saya Ibu moderator juga sama. Kalau teman-teman nggak kedengeran, Ibu moderator juga nggak kedengeran. Belum, kan? Belum ada suaranya. Belum ya? Belum. Belum.
Belum ada. Saya berarti harusnya share screen. Stop dulu. Ada, Bu? Belum ada, Kang. Belum ada. Ngapain? Kan anak. I love you. Belum muncul. Love you too. Oke. Nah, sepertinya ada kendala dulu. Jadi intinya teman-teman, untuk konten apa namanya tuh? SS dong, SS. Mina tak mau kan? Terus apa kan? Love you, Kak, love you. Untuk konten-konten edukasi, entertainment seperti tadi, itu bentuknya untuk meningkatkan engagement aja gitu. Jadi untuk meningkatkan engagement itu biar banyak yang nonton, biar banyak yang nge-views dan sebagainya gitu. Nah ini sorry ya suaranya nggak keluar, biasanya tuh ada kendala. Ini konten promosi. Di dalam konten promosi ini hanya menampilkan baju-baju dari Erigo-nya aja gitu. Nah, kalau untuk konten entertainment seperti ini, kayak sekarang tuh kan lagi lagi musim horeg ya, teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya produknya itu si kursinya. Buat kamu kalau lagi kursi yang ini ya teman-teman, kursi yang dipakai gitu. Terus konten hiburan tuh ada yang tukang kerupuk, masak kerupuk ya, masak kerupuk pakai baju Ultraman. Ini konten-kontennya ada di sini nih, disematkan di bawah. Buat kamu kalau lagi rekam video pakai HP. Nah, ini video edukasional. Kalau teman-teman sering lihat, kalau lagi rekam video pakai HP. Kalian pernah nggak sih lagi rekam video, terus cahayanya berubah drastis kayak gini? Nah, ini bikin hasil videonya kelihatan nggak profesional. Solusinya, klik tahan yang lama di bagian cahaya yang kalian pengen, sampai muncul teks auto exposure dan auto focus lock. Di sini cahaya dan fokus bakal lebih konsisten, dan bikin hasil video kita jadi lebih profesional. Nah, seperti itu. Kalau konten jualan, langsung tuh bingkisan lebaran di awalnya juga. Ini dari Kopi Jawa ya. Jadi teman-teman, itu ya, sorry suaranya
keluar, tapi nggak tahu kenapa ya. Harusnya sih keluar, cuman intinya bahwa konten pilar itu topiknya teman-teman mau ngangkatnya dari mana gitu. Nah, lanjut dari konten pilar itu ada yang namanya content planner. Content planner itu intinya apa? Intinya merencanakan, mengorganisasi, menjadwalkan konten. Itu aja teman-teman. Jadi boleh dipoto dan ini poin-poinnya nih. Poin content planner tuh yang ini menjadwalkan konten yang di bold ini. Fungsinya manajemen waktu, organisasi konten, efisiensi kerja, strategi dan targeting serta evaluasi. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh konten plan. Jadi teman-teman boleh dilihat dulu di sini konten plan itu isinya apa aja, ada tanggal, ada minggu, ada konten pilarnya apa. Berarti tadi konten pilarnya yang tadi ya, bahwa ada edukasi, ada entertain. Terus ada judul, ada durasi, ada hook, ada script, ada time, ada call to action-nya, ada deskripsi caption-nya, ada hashtag, ada status. Silakan yang mau bertanya dulu di kolom chat tentang konten plan ini. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan di kolom chat. Assalamualaikum. Dari operator aja di mute-nya. Adakah daftar absennya? Ya, setuju materi di-share. Hooks. Assalamualaikum, mohon di-share materinya. Bisakah di-explain? Kang Jul, kasih contoh hook dong. Kasih contoh hook. Nah, kalau contoh hooknya, pertama gini. Ini mau jualan atau ngerugiin ngerugiin perusahaan sih, tisu segini banyaknya cuma 100.000. Ataupun kayak gini, kalian pasti pernah ngalamin ini. Nah, itu hook ya. Hooknya kayak gitu. Kalau hook tuh misalkan kalian mau tips and trick jerawat misalkan. Siapa yang punya jerawat kayak aku kayak gini misalkan, nunjukin foto-foto kondisi mukanya nggak jerawatan dan sebagainya. Dulu aku pakai sisir itu suka rontok-rontok, atau siapa yang rambutnya rontok jangan nonton video ini karena video ini akan bikin rambut kamu bagus. Itu hook. Bagaimana Kang menentukan hook yang menarik? Teman-teman, hook itu bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau teman-teman hook negatif itu skip video ini kalau kamu nggak mau tahu cara jadi content creator. Skip video ini kalau kamu nggak mau punya prompt AI yang bagus. Nah itu ya. Bentar, dari atas dulu. Boleh di-share soft copy materinya, silakan hubungi panitia. Bisakah di-explain Ibu Anita, explain-nya apa Bu? Kang Jo kasih contoh hook yang ya udah tadi. Setuju Pak, materi ini di-share, siap. Contohnya Kak, contoh hooknya itu ya kayak tadi, negatif kayak gitu. Kalau teman-teman kalau di jalan jangan lihat kiri, ternyata di kiri ada barbershop baru gitu. Nah, kayak gitu hook. Mana yang lebih penting antara konten dan caption atau hashtag? Konten. Caption itu sekarang di IG malah ya nggak terlalu inilah. Jadi atau hashtag sekarang nggak. Contoh CTA, follow akun ini kalau kamu mau tips dan trik selanjutnya. Terus segera daftarkan di link KADM supaya kamu dapat sertifikat gratis. Nah, itu contoh call to action. Terus bagaimana Kang menentukan hook yang menarik? Teman-teman chat di kolom search itu mau di TikTok di apa, terus keluar yang paling banyak keluar itu di antara 1 sampai ke 5 itu berarti hooknya bagus. Mana yang lebih penting antara konten dan caption? Konten. Apakah hook itu harus di awal apa sesuai? Betul, karena hook itu sifatnya seperti kail pancing ya teman-teman. Tahu kail pancing kan? Kail pancing gitu. Nah, saya ingin lihat hook harus di awal apa? Di awal.
Manfaat content plan dan contohnya seperti apa? Manfaat content plan teman-teman, kalau teman-teman sekarang sejago apapun bikin konten, kebayang, teman-teman bikin skrip di jam 7. Udah bikin skrip terus reading di jam 10, reading talentnya. Setelah reading talentnya itu baru shoot jam 1. Sudah shoot editing jam 4 sampai jam 10 malam. Di-upload jam 2 pagi. Nah, dengan itu teman-teman kira-kira teman-teman bisa ngejar bikin konten satu hari satu nggak akan bisa. Maka dari itu harus bikin konten plan dulu. Jadi selama 1 minggu dibuat konten plannya. Oh, saya tuh mau bikin video kayak gini, skripnya kayak gini, hooknya kayak gini. Baru proses praproduksi dulu lah namanya itu. Setelah itu baru dibuat jadwal syuting. Jadwal syutingnya kapan? Makanya di konten plan ini ada yang namanya status. Oh, statusnya sudah diupload, statusnya sedang di script. Jadi konten plan itu manajemen, time management, gitu ya. Yang dimaksud dengan hook itu apa ya? Yang bikin kamu skip videonya, kamu lagi scroll, Rijal lagi scroll, terus berhenti. Jadi lihat video itu, hook itu di 0 sampai 3 detik pertama. Jadwal postingan itu bagaimana menentukannya? Menentukannya di tanggal-tanggal. Nanti ada konten, kalau jadwal postingan itu ada di namanya konten kalender. Kalau waktunya tidak ada sekarang, algoritma mau posting jam berapapun akan works. Assalamualaikum Pak, kalau untuk usaha agen telur kira-kira konten yang menarik itu seperti apa? Pertama, konten edukasi. Banyak yang nggak bisa masak telur. Contoh, 2 menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu perbedaan masak telur seperti apa? Itu works, karena banyak orang cari kayak keywordnya sekarang itu DIY. Jadi, oh tapi bukan usahanya di biar sinematik kayak gitu, bukan. Jadi konten-konten edukasi, tip and trick memilih telur, atau dengan misalkan milih telur dengan bawa center HP misalkan. Oh ini telurnya bagus dan sebagainya. Itu bagus Bu Neneng. Waalaikumsalam ya Bu Punten. Call to action kasih contoh Kang. Teteh, ini Teteh atau Ibu ya? Teteh, udah isi absen, silakan isi absen sekarang. Nah, itu contoh call to action. Kalau belum follow IG-nya Klorin sekarang, biar tahu call to action seperti apa. Nah, itu call to action. Memanggil untuk tindak selanjutnya setelah nonton video seperti apa. Tadi Kang, makasih yang tentang hook. Oke, sip. Oh gitu, iya. Kang, gimana cara naikin penjualan lewat konten? Nanti ada sesi live ya. Paham Kak? Sip. Kasih contoh konten yang Kang Jul yang sudah pernah viral. Saya pernah, kalau itu ada di IG saya lagi makan ketoprak, kupat tahu, saya videoin di IG saya videoin bapak-bapak itu kayak lagi nangis, padahal enggak. Padahal itu cuma lagi pakai press care. Banyak yang nyangka itu lagi nangis. Viral di thread sampai tembus 4.000. Suaranya putus-putus. Coba dicek dulu sinyal. Kalau sudah masih putus-putus juga, berarti nanti harus ketemu di Bandung, di PT Klorin. Untuk prakteknya seperti apa? Prakteknya bikin yang kayak gini. Kang, adakah jam paling bagus untuk upload konten? Nggak ada. Kalau kita dalam 1 hari memiliki 3 konten, kapan split waktu yang tepat? Nggak ada. Di-upload aja minimal jaraknya itu 1 sampai 2 jam. Apakah harus di sekalian semuanya atau dijadwal? Dijadwal bagusnya. Konten plan dibuat per kelompok atau per kelas? Kalau mau jadi konten kreator berarti per orang. Kasih contoh konten Kang Jo yang sudah pernah viral. Itu yang tadi di IG banyak. Kalau misalkan dibuka di sini nggak ada suaranya lagi. Assalamualaikum Kang, izin untuk konten usaha sablon DTF baju. Pertama, konten yang bagus itu kalau DTF harga, konten promosi, convenience. Kalau udah perang harga DTF, karena sablon DTF itu pasti harganya murah. 15 Kota Bekasi hadir. Ya, selamat datang Kota Bekasi. Kang, kasih contoh promo SPMB yang bagus. Di Jati Barang SPMB tuh apa ya?
Aku nggak punya produk, gimana ya? Bikin konten pribadi aja, daily vlog atau apapun itu, tips and trick. Kak, cara naikin followers dengan cepat dong. Iklan. Jangan beli followers. Iklan aja biar videomu banyak yang nonton. Apakah ini akan work untuk akun baru yang belum punya banyak followers? Kita di PT Klorin itu, sedikit ini pertanyaannya bagus. Kita di PT Klorin, itu kalau mau jualan misalkan baju nih, bulan puasa ini, kita bikinnya dari nol. Jadi konten yang bagus itu pasti works. Jadi kontennya harus bagus dulu, apapun itu. Bukan berarti dari nol, dan semuanya juga dari nol. Kita tiap proyekan pasti dari nol. Bagaimana cara membuat caption yang benar? Banyak, di chat GPT juga bisa. Baik, terima kasih. Oke, sip ya. Kang, kalau tugas video makanan cuma video SJ, atau harus ada struktur kontennya dari hook sampai CTA? Harus ada strukturnya dong, biar bagus. Kira-kira konten vlog sehari-hari masih punya kesempatan nggak? Masih banyak. Sekarang konten kreator banyak, dari mulai ngerubah kamarnya dan sebagainya, itu udah ada yang Bang Satria juga. Kalau ada yang tahu Bang Satria, itu pakai dari kamar asalnya. Cepat viral, gampang. Kata Kang Adama, lihat isu-isu sosial. Kalian komentarin Pandawara juga bakal viral. Tapi viral itu bukan berarti konten yang bagus. Gampang FYP, gampang. Kalau FYP itu, ingat, viral itu teman-teman, bukan berarti kontennya bagus. Bisa aja itu menyinggung isu sosial. Jadi teman-teman kejarnya jangan FYP, tapi yang sering nonton video kalian. Oke, skip ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini konten pilar, ini strateginya. Teman-teman, kalau tadi ada pertanyaan, gimana kalau akunnya dari nol? Nah, kalau dari nol, teman-teman bikin 35% konten pilarnya itu entertain. Yang kedua, produk knowledge atau enggak konten edukasi, di sini boleh 30%. Relatable-nya, relatable itu apa? Konten-konten sosial yang nyentuh sosial, misalkan konten-konten perjuangan seorang pedagang, ataupun yang sifatnya relate dengan perasaan penonton kalian gitu. Ini konten pilarnya boleh dipoto juga. Nah, ini konten kalender. Tadi ada yang nanya bagaimana penjadwalan. Jadi, teman-teman, konten kalender itu teman-teman harus sudah tahu di liburan ini, di kalender ini hari libur apa dan kontennya harus seperti apa. Nah, ini penjadwalan konten kalender ini breakdown dari konten pilar konten plan yang tadi. Gitu. Nah, ini job desk-nya sebagai konten kreator tuh ada 6 orang ya, teman-teman. Ada 6 orang. Jadi satu tim itu ada yang bertugas jadi project manager dan desain, biasanya project manager dan copywriting. Tapi kalau secara detail di perusahaan itu ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi job desk-nya tuh seperti ini. Untuk kru konten dan sebagainya. Kalau host live itu untuk melakukan penjualan online, kamera host live dengan kameramen konten dibedakan biasanya. Tapi kalau teman-teman ini terlalu banyak, circle-nya enggak 9 orang, udah kayak gini aja dengan job desk-nya seperti ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, silakan. Saya buka lagi kolom chat-nya ya. Saya baca dulu dari atas ya. Kang, coba hook buat konten makanan. Kalau hook buat konten makanan tergantung makanannya. Kalau kan makanannya ada keju-kejunya, hook itu bisa berupa dibuka keju mozzarella yang lagi gitu, ditarik mozzarella, itu jadi hook banget. SPMB, sistem penerimaan murid baru. Oh, SPMB berarti kalau untuk hook konten SPMB sekarang banyak banget. Misalkan sekolah dengan, atau bisa visual hook, misalkan peralatan di sekolah, peralatan yang memang nggak ada, kita nyangkanya si penonton itu peralatan itu hanya ada di industri, tapi ternyata ada di sekolah tersebut. Itu bagus banget buat hook SPMB. Misalkan contoh, kalau di teknik mesin misalkan,
Kita tahu bahwa alat-alat las itu ataupun alat-alat bubut itu adanya di bengkel bubut, tapi ternyata di sekolah itu ada atau apapun itu. Jadi fasilitas, jadi visual hook namanya. Atau enggak punya tim atau kru yang memang public speakingnya bagus, tampilan visual hooknya bagus, itu bisa juga. Bikin konten harus sesuai genre. Bukan genre, kita panggilnya niche ya. Niche-nya itu misalkan mau DIY, mau tips and trick, atau mau vlog. Kak, sebut namaku, siap Roni. Kang, gimana cara konten FYP singgung isu-isu sosial di masyarakat? Misalkan sekarang lagi rame kebijakan gubernur misalkan. Itu pasti FYP. Bagaimana menautkan produk pada konten yang dibuat bisa laku keras? Kalau di TikTok harus 600. Kalau punya TikTok seller itu bisa dengan 0 followers. Berarti makanan harus produk yang ada di TikTok atau IG ya? Bisa aja semuanya. Kalau teman-teman punya produk makanan sendiri, buka dari akun TikTok seller. Bisa. Kang, gimana cara naikkan follower cepat? Ngiklan, Rizky. Ngiklan. Lebih bagus ngiklan daripada beli followers. Iklan tuh gimana? Ada kan boosting iklan ataupun boosting followers. Nah, itu mendingan di sana. Jangan beli followers. Pak, bagaimana cara mengembangkan unit produksi melalui media sosial agar mendapatkan view banyak dan menembus banyak daerah? Pertama, kita harus tahu dulu si unit produksinya bergeraknya di bidang apa, misalkan percetakan atau apapun itu DTF. Nah, yang kedua, kalau di penjualan sosial media itu ada 3 aturan yang penting. Pertama, produknya harus bervalue tinggi. Yang kedua, produknya harus murah kalau di TikTok ya. Yang ketiga, ada paket bundling. Gitu. Kalau produknya itu bisa seperti itu, 3 itu dijamin menyebarnya gampang. Contoh kalau Bapak di sini grafika ya. Kalau grafika berarti ada produk yang memang bisa nembus pasar tuh. Karena dihajarnya kalau di pasar sosial media itu pasti murah. Gitu. Kalau customized gimana? Kalau customized itu bisa works. Misalkan unitnya produknya customized itu works kalau teman-teman sudah punya followers yang banyak. Oh, udah tahu ini kualitasnya seperti ini. Itu baru bisa ngeluarin produk customized. Tapi kalau awal-awal itu harus punya produk yang harganya itu udah bisa bersaing di marketplace ataupun sosial media gitu. Kalau dari contoh teknik berarti makan, iya, bisa aja kalau dari makanan cuman di-shoot segini aja, sebibir aja pas makannya bisa banget kalau makanan nggak usah harus tampil. Pak, bagaimana membuat konten kita FYP? Gampang. Kalau FYP singgung isu sosial, kalau enggak pakai iklan. Tapi lebih enak sih pakai iklan ya. Kalau edukasi udah di iklan aja. Lebih enak sering upload di TikTok atau di IG, Kang? Kalau saya untuk kehidupan jurnal pribadi itu di IG, tapi kalau untuk jualan TikTok. Cara nentuin niche konten. Oke Roni, kemarin ikut program materi sebelumnya tentang self awareness, mengenali diri sendiri. Tentuin dari sana, kamu tuh siapa? Itu ya. Kalau nggak sempat ikut kemarin, minta materi yang kemarin ke panitia. Itu kamu harus kenali dulu diri sendiri. Oke. Untuk project nanti membuat konten apakah per orang per kelompok? Kalau untuk konten pribadinya, niche pribadinya di IG itu pribadi, tapi kalau untuk membuat konten jualannya harus dibentuk tim seperti ini. Karena nggak bisa. Jadi kalau untuk konten kreatornya bisa sebagai misalkan nanti di timnya sebagai host live. Nah, dia nge-vlog tentang host live, bagaimana keseharian jadi host live dan sebagainya. Kalau lihat di job desk berarti bekerjanya tim yang betul. Untuk desain dan copyright bagi pemula yang belum paham menghindari plagiat, bagaimana caranya? Kalau di TikTok, di IG udah otomatis. Jadi kalau teman-teman pakai lagu udah otomatis copyright-nya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau di YouTube sekarang nggak terlalu rame. Jadi pakainya di sosial media aja. Nggak usah khawatir. Bagaimana naikin level affiliate, Kang? Banyakin live. Live pokoknya live. Mau itu nggak ada yang nonton ataupun live kalau level affiliate.
Kalau membahas politik biasanya kena ban, Kang, di TikTok. Iya kan mau viral. Kalau mau viral, bahasa politik. Bang, konten ebook biar hooknya parah. Ebooknya apa? Kalau ebooknya tentang self improvement, apa kira-kira value? Pokoknya teman-teman, hook itu harus value. Contoh value tuh nggak nyangka 100.000 dapat 3, ataupun kamu mau belajar menjadi kamu mau berani ditampil di depan umum, atau misalkan ebooknya tentang gambar anak-anak, udah cukup 2.000 aja anak-anak udah seneng. Nah itu hook. 2.000 misalkan buku gambar 1.000 template buku mewarnai cuman Rp2.000. Nah itu hooknya parah banget, parah gila. Kang, ada rekaman materinya bisa dilihat. Coba tanya ke panitia. Gimana biar iklan efektif? Ditentuin dulu pasarnya. Nah, teman-teman mau apa? Mau jadi mau nambah follower, nambah view. Itu ada di ads manajernya. Jangan sekali-kali ngiklan itu di apa namanya? Di boosting postingan. Jadi kan ada promosikan postingan, jangan kayak gitu, tapi pakai ads manager. Oke, siap Kang, makasih. TikTok seller itu apa? Jadi kalau TikTok seller tuh punya produk sendiri. Jadi pengemasan sendiri, ngirim sendiri gitu. Maksudnya tuh kalau affiliate itu nawarin produk orang. Gitu ya, Rijal. Kang, jadi cara host live yang interaktif gimana? Setelah ini nanti host live. Di job desk ada bagian kamera on live. Apakah ada ketentuan dari kamera HP? Kalau live itu kita usahakan pakai HP. Kang, produk digital apa saja yang bisa dijual? Pertama, yang paling laku sekarang produk digital itu mewarnai cara belajar anak dan sebagainya. Anak umur 5 tahun ke bawah, itu banyak banget yang lakunya. Bang, Klorin ada agensi juga nggak buat afiliator? Oh, ya kita memang agensi. Bagaimana membuat caption yang benar? Banyak di chat GPT aja suruh. Buat caption berdasarkan hook dan script ini. Itu langsung keluar. Kang, tolong kasih contoh konten interior dan produksi sampai siap jual, misalnya kitchen set. Oke, nanti kita bahas di project realnya ya, kalau sudah. Cara bikin konten ebook yang cocok. Pertama riset dulu, sekarang yang lagi lakunya apa ebooknya. Terus baru dibuka di review kayak gitu. Misalkan buku berwarna ataupun sampaikan poin-poin penting, misalkan harga. Dengan harga kalian dapat apa aja. Nah kayak gitu, konten-konten ebook itu seperti itu. Boleh dijelaskan Kang, masing-masing job desk Kang. Oke, sip ya. Project manager itu yang leadernya dari si tim ini, yang menghandle semua keberlangsungan tim ini. Terus host live itu nanti yang menawarkan produknya, penjualan secara live. Kamera host live itu yang nanti ngurusin kamera untuk si host live ini. Karena beda nanti kamera konten dengan kamera host live. Operator live itu yang baca-bacain komen, yang naikin etalase, yang nge-spill flash sale atau masukin rundown, kayak misalkan rundown tuh oh ini 3 menit lagi nih, itu operator live. Kameramen konten ya yang bekerja sama dengan talent. Yang desain dan copyright itu yang bikin skrip. Makanya tadi kalau mau dibarengin, misalkan tugasnya dari 6 orang, cuma 6 orang, berarti project manager sekaligus desain dan copyright. Halus ya. Gimana? Kalah. Gimana, Arifan? Desain itu termasuk editing ya teman-teman. Admin sosial media sama admin marketplace itu bisa sama satu orang. Jadi yang ngurusin sosial media, ngupload, bikin strategi konten, bikin skrip juga bisa gitu. Admin marketplace yang masukin foto, dan kalau tadi kan ada nyinggung TikTok seller ya. Nah, jadi yang masukin etalase ke Tokopedia-nya berarti. Itu. Kang, gimana cara membuat konten biar produk kita dikenal orang? Ini untuk konten makanan, Kang. Pertama, value-nya apa? Misalkan value-nya tuh ini mozzarella, dengan mozzarella-nya tuh bener isinya banyak. Nah, itu kontennya kalau makanan banyak, murah. Kata kuncinya itu.
Bang, untuk tugas kalau dari contoh teknik, Bang, untuk tugas kalau dari contoh teknik berarti tampil makanan aja ya tanpa wajah. Boleh. Kalau mau sama wajah berarti posisi wajahnya, posisi talentnya itu harus menggunakan komposisi tadi, teknik tadi. Seberapa penting konten dalam strategi digital marketing? Sangat penting. Ini yang paling utama ya. Kalau di digital marketing itu makanya orang digital marketer itu harus minimal bisa bikin konten. Kalau contoh usaha gampang rame gimana, Kang? Gampang ya. Kalau usaha gampang rame, pertama keluarin voucher-voucher. Voucher-voucher misalkan kalian tahu roti O? Kalau roti O itu sekarang yang lagi viral apa? Nah, kayak gitu. Rame banget roti O. Jadi kalau usaha gampang rame, bikin voucher-voucher. Apa? Kalau orang-orang di kita tuh seneng banget adanya voucher-voucher, pasti dikejar voucher-voucher seperti itu. Kang bisa jelaskan dropship gimana, Kang? Mendingan affiliate. Jadi sistemnya itu affiliate itu ya seperti dropship. Dulu kan juga dropship itu tidak punya stokan. Cuman kalau affiliator itu bahasanya sekarang lebih konten aja. Tapi kalau dropship bisa aja hanya share link dan sebagainya. Kang gimana caranya bagi waktu untuk buat konten dan sekolah pendidikan? Nah ini tadi pentingnya content plan. Gimana caranya bagi waktu tadi. Jadi kalian upload konten bikin skrip kapan, terus tuh syuting kapan, upload kapan. Makanya harus ada content plan sama content kalendernya. Dah, sip. Skala lokal, TikTok. Sip. Itu ya, teman-teman tentang konten. Sekarang coba di chat kira-kira setelah ini teman-teman mau jadi content creator atau afiliator? Coba di kolom chat. Kalau afiliator udah jualan. Affiliate, sip. Content creator, sip. Content creator, sip. Oke. Begitu ya, teman-teman. Untuk materi selanjutnya, tadi tugasnya membuat konten dan BTS dari konten tersebut di-upload di IG-nya, di tag ke kita. Gitu. Oke ya, teman-teman. Afiliator, kreator, dan seller, sip. Avatar, individu. Dua-duanya. Deadline-nya, Kang. Deadline-nya sampai kita ketemu lagi di hari Selasa. Mungkin Bu Hani, kita ketemu lagi kapan ya? Ya, hari Selasa minggu depan. Hari Selasa. Nah, di hari Selasa udah ada, berarti jangka waktunya sekarang Selasa, Rabu, Kamis. Udah mulai ada yang upload-upload dan nge-mention. Pokoknya saat notifikasi IG saya mulai penuh, nah berarti itu udah mulai dikerjakan. Kita udah mulai ini ya. Seminggu. Tugasnya satu kan, Bang? Iya. Buat konten foto produk ataupun apapun itu menggunakan komposisinya ya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya balikin lagi ke moderator ya. Oke, Kang Zul, terima kasih. Luar biasa sekali. Rame ya yang bertanyanya, karena memang afiliator sama konten kreator ini menjadi salah satu yang banyak diminati saat ini. Ya, terlebih anak-anak sekolah, ibu bapak gurunya juga sama. Jadi tadi juga ramai banget ya yang bertanya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman, saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanyanya secara langsung, boleh. Jadi mungkin di raise hand dulu, nanti akan dipilih mungkin beberapa orang. Juga untuk teman-teman yang mau memberikan testimoni terbaik dengan cara di tag ke IG-nya Klorin dan ke IG-nya @bangzul, U-nya 3. Nah, nanti testimoni terbaik itu akan mendapatkan hadiah tentunya. Oke, boleh, ini udah ada 2 orang, boleh satu lagi yang mau bertanya di raise hand terlebih dahulu.
kita buka pertanyaan untuk Ibu Anita Wiyani. Oke, silakan Ibu Anita. Open mic. Ya, baik. Terima kasih Kakak atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, ketemu lagi Waalaikumsalam. kita. Sebelumnya makasih Iya. ya udah ke Sukabumi. Ya, yang ingin saya tanya, Ibu. yang ingin saya tanyakan, ini mengenai durasi ya. Tadi kan lihat di plan-nya itu kan 1 menit ya Kang ya. Kalau misal 1 menit itu tuh apakah untuk medsos tertentu atau all kind of apapun jenis platformnya gitu. Jadi terkadang kan kita tuh ada lebih dari 1 menit gitu Kang. Jadi apakah memang misalnya TikTok, IG atau YouTube atau apapun itu memang bagusnya itu 1 menit atau gimana gitu. Itu aja mungkin Kang. Terima kasih. Kalau ini sedikit cerita ya, Ibu Anita, alhamdulillah saya juga pernah main ke sana dan sangat luar biasa sekali kontennya juga. Oh iya, konten saya di SMK ini di Bu Ani itu dari SMK? SMK 2 terakhir Iya. bulan kemarin kalau nggak salah ya. Nah, Ketemu tuh ya. konten di SMK 2 FYP. Keren ya. Siapa dulu dong Keren. Karena apa? pesertanya. Karena dapat lagunya pas banget. Nah, Oh. untuk durasi teman-teman di sini semuanya ya. Kenapa durasi itu penting? Dulu yang punya short itu, yang punya video pendek-pendek kayak gitu itu cuman TikTok sama Instagram. Awalnya sih yang viral-viral itu TikTok dulu. Nah, setelah TikTok, Instagram ngikut dengan Reels-nya. Setelah Reels, dulu kan YouTube itu merajai konten kayak gitu, dan sekarang ternyata YouTube ada Short. Jadi, kalau dilihat dari polanya seperti itu, bahwa sekarang durasinya itu jangan lebih dari 1 menit. Konten-konten apapun itu, mau SPMB, karena hook itu kan tadi works-nya itu hook, information, call to action. Berarti hook, script, Reels atau Reels. Ya, saya salpok sama kolom chat. Nah, jadi kita itu kontennya 1 menit itu hooknya itu cuman berjalan 1/sepersekian detik lah, 1 sampai 2 detik tuh udah skip aja. Kalau teman-teman kalau lagi scroll kayak gitu kan pasti cuman 1 detik. Makanya itu konten 60 detik 1 menit itu sebenarnya yang konten-konten mau edukasi. Jadi kalau edukasi itu 1 menit, jangan lebih dari 1 menit, jangan. Karena kalau udah lebih dari 1 menit, udah masuk podcast gitu. Kalau sekarang orang stigmanya kayak gitu, jadi malas gitu nontonnya. Nah itu Bu Anita paling kalau kenapa harus 60 ke bawah. Kalau bisa tips and trick juga sekarang 30 detik. Oke, satu lagi boleh nggak? Boleh, 10.000 lagi juga. Mumpung boleh nanya tentang ini musik. Saya kan biasanya memang suka post-post kegiatan, misalnya kan saya main di YouTube ya biasanya. Kalau ada waktu saya upload itu terkadang memang ada hak cipta copyright untuk musik. Padahal kan misalnya ada kita event modeling atau event misalnya ada atau apapun musik atau apa. Kalau nyanyi kan saya pasti selalu hashtagnya penyanyinya gitu ya. Nah, kalau misalnya event modeling atau fashion show itu anak, itu kan kita nggak tahu itu musiknya dari siapa itu kena ban atau gimana. Saya sempat lihat juga di YouTube saya ada report di situ katanya ada penyalahgunaan hak cipta. Soalnya saya kan nggak tahu saya harus tag siapa gitu, musikalnya siapa gitu. Itu gimana tuh Kang? Nah, kalau Ibu mau journey di YouTube ya pasti kayak gitu. Jangan kan kayak gitu, Bu. Kemarin saya main ke tempat bermain, bawa anak saya. Terus ada lagu tuh, Baby Shark, Baby Shark itu ke-ban, YouTube anak saya ke-ban. Jadi kalau YouTube tuh benar-benar makanya sekarang mulai ditinggalin. Karena apa, ribet gitu. Mulai ditinggalin. Jadi sekarang journey itu udah berubah ke sosial media, ke TikTok, ke Instagram gitu. Udah mulai kayak gitu sekarang. Makanya di YouTube itu pasti kalau mau nyantumin itu biasanya pas upload itu kelihatan. Pas upload pertama tuh kelihatan, oh hak ciptanya nyentuhnya siapa. Nah, kalau kayak gitu email, nah kan ribet banget email si pemunya lagunya, kalau diizinkan disertakan di deskripsi. Nah, kalau TikTok sama Instagram itu udah ada auto. Misalkan Ibu pakai di sana tuh ada lagu Baby Shark ya, ataupun siapapun lagi viral, itu langsung nyambung. Makanya dengan ada audio nih kan, yang di bawahnya itu audionya langsung otomatis. Nah, itu memudahkan para konten kreator. Jadi kalau mau journey kayak saya tadi tipsnya, kalau Ibu mau journey perjalanan mengajar dan sebagainya, coba di IG aja, pindah sekarang ke IG. Karena kalau di YouTube itu kayak pembuatan konten film.
Nah, kayak gitu-gitu yang pingin panjang gitu. Film bagus, masih bagus di YouTube. Oke, tadinya sih saya sekaligus kan saya kalau misalnya bikin materi atau apa suka post ke YouTube terus nyobain iseng nyobain upload yang anak-anak coba ternyata ada notice kayak Iya. gitu. Oke deh. Pasti, pasti, pasti. Ya oke, makasih ya Kang ya. Sip, sama-sama Bu. Silakan Assalamualaikum. selanjutnya. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya dari SMKN 1 Cipanas dengan Ibu Fitri. Ya, boleh. Ini Terima saya kasih, tuh Teh agak Jani. gemeteran kalau sama Bu Fitri itu nanya terus, jadi takut ditanyanya luar biasa. Jangan Gimana Bu? begitu dong, Kang Jul. Sehat, Kang Jul. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Bu. Iya, ada 2 pertanyaan saya, Kang Jul. Kalau dengar tadi Bu, siapa tadi yang sebelumnya Mbak Bu Anita. Ani ya? Ya, itu kayaknya udah expert ya. Kalau kami kan di sini baru lelengkah halu ya, Kang Jul, kalau kata bahasa Belandanya. Ini ada 2 sih yang tadi di materi yang awal tentang pencahayaan. Pencahayaan kan ada siswa yang memang atau sekolah juga belum memadai untuk fasilitas yang tadi lighting berbagai macam itu ya. Nah ini kebetulan nih kalau di Cipanas sekarang lagi mendung nih, Gunung Gede Pangrango aja tersembunyi awan ini. Wow. Jadi pencahayaan natural sudah tidak ada. Nah pencahayaan yang alat-alat itu kan lumayan ya, perlu effort dulu untuk belinya. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap pencahayaan yang tanpa perangkat? Apakah boleh pakai aplikasi bawaan dari kayak CapCut atau editing-editing seperti itu? Atau kita pakai double handphone atau bagaimana seperti itu? Diperbolehkan atau seperti apa? Nah yang kedua, kalau konten kreator kan jelas anak meng-create gitu ya. Kita meng-create sesuatu dari tadi apa tadi? Bukan genre tadi apa? Niche. Niche. Ya, niche-nya tergantung apa kemarin self branding. Ya, Tapi kalau personal branding. misalnya affiliate itu kan pasti produk orang ya, Kang Jul. Nah, yang saya suka penasaran tadi yang sebelumnya terkait dengan copyright atau misalnya kita nyomot produk orang. Sementara kan di TikTok itu yang affiliate yang diizinkan. Ya, yang apa yang ada kuningnya atau apa ya? Caranya yang kuning. Nah itu tuh sudah kesepakatan perdagangan biasa kalau kita langsung ikut produk mereka ataukah harus ada kesepakatan dulu antara kita sama yang ngasih afiliatnya itu? Itu Oke. mungkin Kang Jo pertanyaan Sip. saya, penasarannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, dari pencahayaan langsung bahwa memang ya buat konten tuh apalagi berjuang dari yang nggak punya alat gitu, nggak punya lighting dan sebagainya. Pertama, berarti harus ditentukan satu ruangan dulu tuh, ruangannya yang mana dulu. Yang memang kalau ada cahaya sedikit pun itu bisa masuk. Jangan sampai maksain, oh ini mah bagus sudutnya di sini. Tapi jangan cari ruangan, jangan cari dulu sudut terus cari ruangan dalam penentuan itu. Karena apa? Nanti terkait cahaya. Jadi kalau mau tag konten lihat pencahayaan. Kalaupun lagi mendung karena mendung tidak selalu mendung ya, pasti ada cerahnya gitu. Jadi lihat ruangannya dulu. Setelah ruangan pilih sudutnya. Itu mungkin tips and triknya kalau nggak sampai ada sedikit pun alat. Karena apa? Jangan nentuin dulu, oh sudutnya di sini, tapi ruangannya nggak ada pencahayaan sama sekali. Nah, jangan kayak gitu. Itu mungkin karena kondisinya tadi nggak bisa beli alat atau seadanya. Tadi kalau udah dipasang satu lampu aja, itu udah bagus. Terus syuting siang-siang. Mau semendung apapun, ini lagi mendung, tapi cahayanya luar biasa. Cahaya sahabatnya ini bagus sekali. Itu. Jadi, kayak gitu ya, Bu. Terus untuk affiliate, sekarang dipermudah. Ibu tinggal klik linknya, kesepakatannya udah dibuat by system. Dari mulai komisi, terus pemintaan sampel, itu semuanya by system. Jadi kesepakatannya udah diatur sama marketplace. Kalau di Shopee udah diatur sama Shopee, kalau di TikTok udah diatur sama TikTok. Jadi sekarang mah tinggal milih aja produknya. Oh, kita lihat, kita profiling. Oh, ini mah si sellernya bintangnya 48. Nah, itu kan bikin kita juga afiliator tenang ya, karena kalau afiliator kalau tokonya nggak bertanggung jawab yang diserang afiliatornya loh, itu hati-hati. Jadi afiliator juga nggak sembarangan, oh ini mah produknya murah kayak gitu ya. Jadi sekarang yang ditentukannya itu pokoknya sudah diotomatisasi di TikTok. Jadi sekarang mah tinggal menyetujui aja. Jangan lupa dibaca ya rules-nya.
Itu. Oke, siap. Nuhun Kang Jul. Nah, waduh itu ada. Wah, itu ada saya jadi gede banget ya di sini kalau gini. Baik, selanjutnya Ah, sepertinya sudah tidak sabar dari SMKN 11 Bandung. Silahkan. Baik. Ya, halo Kang. Jadi di sini halo. karena kita nge-zoom-nya bareng-bareng ya, tim. Jadi ada dua, ya ini boleh dilihat dulu tim kita. Ya, jadi Aku ini makan. karena kita penasaran semua, jadi ya, Ya jadi kita apa? ada dua orang yang mau bertanya ya dengan Hmm, pertanyaan yang berbeda. Jadi pertama aku dulu ya. Nah, jadi iya. tadi kan Akang menjelaskan kayak poin-poin yang mendukung untuk membuat konten yang bagus. Kayak kalau dari eksternalnya ada kayak pencahayaan dan posisi letak-letaknya dan sebagainya. Sedangkan kalau dari internalnya gitu kayak lebih ke strateginya, terus kayak hook-nya dan lain-lain semacamnya. Nah, untuk yang eksternal itu kan pencahayaan tuh kita sebagai siswa tuh kadang memang kita tuh belum punya alat-alat atau media yang bagus banget gitu, kayak belum punya key light-nya gitu. Paling mentok-mentok itu cahaya itu ya cahaya matahari gitu. Ya sahabat. Ya, ya. Nah, dan kamera juga kita kan nggak semuanya HP-nya yang Apple itu, jadi nggak semua kameranya bagus gitu. Nah, jadi menurut Akang itu tuh keterbatasan itu tuh bisa gak diatasinya dengan kita lebih memaksimalkan di faktor internalnya kayak poin internalnya kayak misalnya hook-nya, niche-nya kayak gitu. Apakah kita dengan memaksimalkan itu akan ya jadi menambahkan nilai plus, atau misalnya si faktor eksternal yang kurang tadi itu tetap akan menjadi mengurangi si nilai-nilai kontennya, atau mungkin ada gimana caranya biar kita mengakali walaupun dengan media seadanya kontennya tuh nilainya tetap bagus dan enak dilihat gitu sih Kak. Oke. Oke. Terus Ya, dari ini. aku ya, Ya. perkenalkan aku Syifa Nur Fadilah ya dari jurusan manajemen logistik. Aku tuh mau nanya, kan kalau misalnya kita bikin jadi konten kreator itu kan yang pertama harus punya konten pilar sama konten plan-nya dulu. Nah, buat konten plan-nya ini, kalau tadi aku lihat itu ada kayak per tabel gitu ya. Di tabel itu ada tanggalnya, terus ada hook-nya kayak gimana, terus skripnya kayak gimana. Itu biar kita tuh kan jadi konsisten gitu ya, terstruktur gimana caranya kita bikin konten itu. Nah, ada nggak sih tools, platform atau kayak sebuah aplikasi buat kita tuh lebih efektif gitu buat bikin si content plan itu. Jadi kan kalau misalkan aku mikirnya gitu ya kayak gini tuh bikinnya di misalkan di Word, kita bikin tabel kayak gitu kan berarti kita harus ngetik satu-satu. Nah, itu ada gak sih biar kita tuh lebih efektif gitu, lebih gampang buat bikin content plan-nya. Jadi biar kita tuh gak usah ngetik lagi upload gitu. Jadi kita tinggal ngechecklist doang gitu. Oke, ada. Oke, udah pertanyaan itu? Udah cukup. Udah. Sip. Yang pertama kalau untuk tadi faktor pembuatan konten, betul. Sekarang tuh malah di akademi TikTok itu tuh TikTok algoritma sekarang tidak membaca kamera apa, tidak membaca sinematografinya gimana, tapi membaca storyteller. Jadi storytellernya seperti apa kamu membawa konten tersebut. Mau itu burik atau apapun, kita di algoritma sekarang nggak menilai itu. Misalkan pengambilannya pakai drone di atas, nggak lihat itu. Konten yang bagus itu yang hook-nya kena, informasinya kena, sama CTA-nya kena. Jadi masalah alat diusahakan. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Gitu ya, teman-teman. Kalau untuk alat nyicil aja, jangan meraung-raung ke orang tua beli alat kamera 38 juta, nggak usah. Oke, siap. Itunya ditebelin hook. Terus ada cara sederhana ataupun instan. Nah, ini ciri khas Gen Z ya, Bu Azani. Kalau Gen Z itu kalau ada yang mudah, kenapa harus kita satu-satu gitu. Itu ciri khas Gen Z banget. Pertama-tama kombinasikan kamu beberapa platform. Kalau mau ngertinya di Excel, ya udah pakai Excel. Tapi untuk isi, kamu bisa manfaatkan namanya AI. Kalau saya pakai ChatGPT. Tapi sebelum ChatGPT ada aturan penting namanya rule of player. Jadi kamu masukin dulu si ChatGPT itu sebagai seorang apa. Jangan langsung buatkan aku konten hook dan bla bla bla, jangan kayak begitu. Tapi kamu adalah seorang script writer yang sudah berpengalaman 10 tahun di bidang sosial media. Kamu bertugas untuk membuat skrip sebuah konten
Nah, nanti baru setelah itu kamu masukin, buatkan skrip konten tentang misalkan tips and trick daily vlog gitu. Nah, itu akan lebih bagus hasil promnya. Gitu ya. Paham? Oke. Itu Ya. cara sederhananya. Kalau ngertinya Excel ya udah Excel. Kalau ngertinya Notion, Notion. Nggak ada aturan apapun. Selanjutnya, Siap. itu saya gede banget di sana. Lanjut. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Kang, masih banyak nih. Kira-kira masih boleh nggak sih bertanya? Satu-satu lah. Boleh, satu-satu ya. Tapi Satu-satu. mungkin sebelum dilanjutkan, tadi untuk 3 orang penanya pertama ada Ibu Anita, Bu Fitri, dan dari SMKN 11 Bandung. DM ke IG-nya Klorin ya. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah. Selamat. Yeay. Yeay. Nah, kita lanjut Jadi nih karena masih banyak juga yang raise hand, masih ada juga waktu, jadi kita kasih kesempatan mungkin selanjutnya untuk maaf ini ada dari SMK Darangdan. Oke, silahkan untuk open mic. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Bambang Herlambang. Saya dari SMK Darangdan. Oke. Saya sedang di sini berada di kelas 11 SMK. Ya. Kang, saya mau nanya, Ya, bagaimana sih cara awal mula menggunakan affiliate dan bagaimana untuk melakukannya ke depannya gitu. Oke. Pertama, namanya siapa tadi kan? Bambang Herlambang. Oke. Itu aja Bambang ya? Ya. Pertama, Bambang harus biasain dulu review produk. Jadi ya. sebelum nge-affiliate, kamu ada produk apapun itu review produk. Kamu punya beli sabun cuci motor di review sama kamu, bikin konten gitu aja dulu sampai kamu call to action-nya itu setiap konten kamu follow akun saya, follow akun saya. Gitu ya. Itu sampai 600 followers. Jadi kamu akan terbiasa dulu. Jadi afiliator sekarang tuh banyak yang pingin keranjang kuning udah beli followers aja, tapi dia kemampuan buat kontennya itu belum terbentuk. Makanya paling penting jadi afiliator itu review produk apapun yang ada di rumah kamu atau yang kamu beli di online itu di review. Itu dulu. Terus ke depannya kamu pilihin tuh setelah ada keranjang kuning, kamu jangan asal menautkan. Karena apa? Nanti followers kamu, misalkan kamu bikin konten review tentang misalnya tripod, tapi ternyata nggak dikirim-kirim sama si sellernya. Nah, nanti loncatnya itu akan ngehujatnya pasti ke kamu. Makanya harus pemilihan akun sellernya dilihat. Nah, itu tinggal ditautkan aja, ditautkan nanti promosikan produk ini. Nah, itu udah standar aja kayak gitu. Kalau selama ini kamu udah ngejalanin affiliate belum? Belum. Bambang. Ya. Oh, Sudah belum? ya Kang, maaf suaranya putus-putus. Udah pernah ngejalanin affiliate? Ya, udah berarti. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kang, gimana kalau sekarang Akang yang bertanya ke peserta? Jadi Oke. nanti mungkin cukup ya 2 orang yang bisa menjawab dapat hadiah lagi. Gimana? Oke. Akang kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama nih. Untuk akun yang baru menjadi konten kreator. Saya. Konten yang baru menjadi Maaf, yang raise hand boleh turun dulu. Oke. Jadi nanti diulang lagi yang mau menjawab, nanti raise hand lagi. Boleh diturunkan dulu tangannya. Oke, terima kasih. Silakan, Kak. Untuk konten awal, kan itu ada beberapa konten pilar ya, ada 4 konten pilar. Kira-kira konten pilar apa yang atau kombinasi dari konten pilar apa serta jelaskan kontennya mau seperti apa. Itu. Ya, jadi untuk konten pertama yang untuk meningkatkan engagement rate-nya.
untuk meningkatkan engagement rate-nya. Konten pilar apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan engagement rate-nya? Ada Ami Suciana dari SMK mana nih? Boleh silakan jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya Nur Rahman dari SMKN 1 Bogor, izin menjawab. Untuk yang promosional itu, di situ kontennya promosi, maksudnya promosiin barang dengan ya seperti tadi dengan apa namanya ya, ada pencahayaan yang kayak gitunya dengan tertentu. Terus yang kedua yang saya tahu entertainment itu ada sedikit hiburannya. Seperti contohnya yang tadi yang pakai baju Ultraman itu. Nah, yang ketiga ada edukasional, itu tuh dia konten edukasi. Misalkan seperti tadi yang penjual telur yang bagaimana cara masak telur yang benar. Nah, yang keempat ada confession, itu tuh dia full dagang. Setahu saya itu, Kang. Oke, mantap ya. Jadi sampai ditulis kayaknya Bu Azani ya. Oke, Betul dari mana jawabannya. tuh, Ami? Dari mana tuh? Saya dari SMK Negeri 1 Bogor. Oke, mantap. Saya sering main ke Bogor. Lanjut, Main lanjut. Bogor, Kang. Iya, siap. Pertanyaannya satu lagi boleh, Bu? Boleh, tapi teman-teman yang raise hand boleh diturunkan lagi tangannya. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Satu pertanyaan lagi. Oke. Apa perbedaan konten plan dengan konten pilar? Ayo. Oke, ada Avatar Satya. Silakan, open mic. Avatar ini. Siapa Avatar ya? Oh, kan. Halo, Kak. Halo. Halo, Avatar. Siapa Avatar? Konten plan sama konten pilar. Kalau konten plan tuh lebih ke perencanaan konten yang mau dibikin. Kalau misalnya konten pilar tuh kan jadi tuh ada 4 pilihan konten pilar. Ada kayak kita tuh mau ngepromosiin mau hard selling atau soft selling. Terus kayak apa sih? Ayo. Terus konten pilar tuh kayak tema kontennya gitu, Kak. Ya kan? Yang tadi yang ada mau kontennya tuh tentang kayak edukasi kah dulu atau mau tentang entertainment atau mau promosi yang keras atau mau convenience. Oke, sip. Mantap. Berarti udah. Kita mute dulu si Avatar biar nggak berisik. Sudah betul ya, Kang, ya jawabannya? Ya, sip. Oke. Jadi mungkin untuk Ananda Avatar dan tadi ada Ami Suciana dari SMKN 1 Bogor juga jangan lupa DM ke @klorin_official. Oke, Kang, ini sudah di penghujung acara. Sudah terasa ya. Luar biasa sekali materinya karena ini adalah hal yang sangat diminati saat ini sehingga alhamdulillah juga interaksinya sangat banyak. Juga untuk teman-teman yang masih penasaran, ingin bertanya, tapi belum ada kesempatan, nanti di chat ada link Google Form untuk memberikan pertanyaan. Jadi nanti kita akan balas secara menyusul ya, melalui Google Form. Oke, sebelum acara penutupan, izin saya untuk menyampaikan dulu kesimpulan materi hari ini terkait tips menjadi host live dan afiliator marketing. Di antaranya kita harus memiliki skill dasar seperti foto dan video, terus juga membuat konten, mengedit, dan juga terkait advertising. Lalu terkait foto juga kita harus dapat bercerita melalui foto maupun video yang kita buat. Dengan foto produk juga, foto produk dapat dilakukan dengan memperhatikan komposisi foto, pencahayaan, dan ada juga yang namanya segitiga exposure. Lalu juga setelah itu untuk pembuatan konten, kita harus memahami yang namanya konten pilar, lalu ada juga konten planner,
dan juga job desk kalau misalnya kalian mau live atau berjualan secara live. Di antaranya ada project manager, host live, kameramen, terus juga content kreatornya, ada talentnya, ada yang mendesainnya, ada admin sosial media, dan admin marketplace-nya. Oke, mungkin segitu ya materi yang Kang Zul hari ini sampaikan. Kang Zul, ada closing statement nggak dari Kang Zul? Boleh kalau ada disampaikan. Oke, closing statement-nya singkat saja ya. Kalau ini teman-teman, untuk memulai sesuatu itu pasti kita akan mendapatkan hambatan, mau itu hambatan apapun gitu, dari diri sendiri ataupun dari luar gitu. Namun ada hal yang paling penting yang selalu saya terapkan dalam buat konten, yaitu selesai itu lebih baik daripada sempurna. Jadi teman-teman mau mulai konten aja dulu. Selesaikan dulu sampai upload aja dulu. Masalah itu kontennya burik, itu nggak jelek atau sebagainya, itu dilaksanakan dulu. Karena apa? Habit dulu yang dimulai. Paling itu ya, sempurna selesai selalu lebih baik daripada sempurna. Itu dipotong di Luar TikTok. biasa sekali. Quotes of the day. Oke, teman-teman kita foto bareng dulu ya. Jadi mungkin yang masih dimatikan kameranya silahkan untuk on cam. Oke, nanti kita akan foto capture per slide-nya. Sobat. By the way, rekan saya di mana, Ibu Siti? Sini, Ibu Siti Bu. lagi bikin konten. Oke. Oke, kita foto bersama dulu ya, Bu ya. Oke, siap, Oke, Bazi. slide 1 sudah siap ya, kita foto. Kalian nggak tahu kan slide-nya di mana, jadi pokoknya dari awal sampai akhir kalian harus senyum ya. Nah, betul. Gini aja. Senyum terbaiknya, Bu. Oke, siap ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3, cheers. Oke, sebentar, saya save dulu. Oke, untuk slide kedua, ini ada 4 slide. Slide kedua siap. 1, 2, 3, smile. Oke, saya save dulu. Lalu ada slide ketiga, siap. Oke, boleh ganti pose ya. 1, 2, 3, smile. Oke. Paling suka satu sesi ini tuh, Bu. Nanti muka-muka saya pasti beda-beda. Oke, slide terakhir. Mungkin boleh tangannya seperti ini, Florin ya? C. Jangan tangan kiri. Kalau tangan kiri jadi D. Jadi oh iya kan nanti. mirroring ya. Oke. Tangan kanan berarti C. Gitu. Oke, siap. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sip, saya save dulu. Giginya, tunjukin giginya, guys. Oke, alhamdulillah kegiatan Zoom KADM, program KADM ketiga sudah selesai. Mudah-mudahan materi dan kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Jangan lupa kegiatan hari ini diposting ya, dan tag @klorinofficial dan @kangzul, U-nya 3. Bang Zul, Oke, U-nya mungkin 3. Kang Zul, UU gitu ya, 3. Terima kasih untuk pemateri juga Bu Siti. Ya, Ibu, terima kasih kembali, Ibu. Ya, saya pamit undur diri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya, teman-teman. Sampai Ditunggu. ketemu di sesi berikutnya ya, Bapak Ibu. Iya, Di 5 dadah. Agustus 2025 dengan materi yang lebih menarik lagi. Siap, nanti kita Terima bagi. kasih Jangan lupa Bang juga Zul. daftar hadirnya Udah di diisi. invite, udah di follow ya. Iya, Cek. siap. Klorin juga udah aku DM. Ya, di DM aja, DM. Yes, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.
Punten kalau link yang Makasih buat Kang Jo. tanya Makasih. jawab lanjutan teh ada nggak ya? Link Google Form-nya ya. Ya, Kang Zul Damang. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, Bu. Main ke Karena Cianjur. siap, atuh kan DM lah keluarinnya, Bu. DM. Siap, siap. Tapi oke yang ke Alwafa main Boleh Kang, sini Kang main. Kang Adam itu yang ke sana mah sering Ya, Kang Kang Adam yang sering ke sini. Sip. Oke. Bu izin ya, saya live ya. Iya, terima kasih Kang Zul. Untuk link Google Form nanti akan setelah ada nanti mungkin akan di-share di grup PKK, grup SPW mungkin ya. Siap, siap. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Pamit ya Bu Azani, Bu Siti, Iya, Ibu, pamit ya. terima Terima kasih. kasih banyak nih, sudah oke. Sama-sama. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit ya, Bu Azani. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih atas hari ini. Terima kasih ya untuk anak-anak semua. Silakan kembali belajar. Mas Zani, makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.